jelas sahih insyaallah disunnahkan oleh Rasul untuk dibaca pada malam Jumat. Sebenarnya Jumat lagi, karena kan kalau dalam perhitungan Hijriah berapa? Ada yang lebih tapi ada juga yang memang sahih meminikan lagi. Jadi sebenarnya Jumat. Kalau hitungannya Islam, mereka kan Kamis Maghrib, mereka kan sudah masuk hari Jumat. Makanya sidang isbat mereka kan dilaksanakannya Maghrib. Jadi ketika Maghrib, oh sudah masuk 1 Ramadan, maka perpindahannya mereka di Maghrib. Jadi bisa dibaca mulai dari Maghrib mereka sampai Asar di hari Jumat. 293 Surah Al-Kahfi menika pinten ayat 110. Ini lebih panjang dari surah Yasin. Nggih, menika. Ya, besok pas maos tapi misalnya lihat sering di sini Kamis malam nih, tarik-tarik. Kenapa ya? Oh maksudnya yang mengambil Al-Kahfi. Mungkin butuh nopo-nopo Pak. Nek imam tidak harus ada. Kalau Jumat itu baca Yasin dulu apa Kahfi dulu? Terserah Pak. Terserah. Ngaji. Yang betul, yang penting ngaji. Nanti dengan malah bingung Yasin apa Kahfi orang lorone. Kita ngaji. Teman-teman dikawal. Kalau panjenengan mau ngambil pakan misalkan itu Al-Baqarah pun juga bagus. Aku misalkan aku kan kita misalkan ya ada yang aku kok bosen ya Mas tiap malam Jumat Kahfi terus aku pengen Al-Baqarah boleh, tidak ada masalah. Karena untuk hal-hal yang bukan kewajiban, maka panjenengan itu bebas memilih. Panjenengan masa kok duha bendino kok orang ya tak bolong-bolong monggo, tidak ada masalah. Nanti jadi mau mawon, mau Al-Kahfi dulu boleh, mau Yasin dulu boleh, mau dua-duanya boleh. Dan mau Al-Kahfi, Yasin tambah Al-Baqarah boleh, monggo. Misalkan ya, panjenengan menika tipenya bukan yang merutinkan satu surat, tapi menargetkan bahwa satu hari aku pengen maca 5 halaman Mas. Jadi misalkan subuh sak halaman, zuhur sak halaman, maghrib asar sak halaman, maghrib sak halaman. Nah ya kok pas orang Al-Kahfi kok apa-apa, tidak ada masalah. Itu boleh saja. Ngerti? Nggih? Oke, misalnya gitu. Jadi kalau memang lembaga mereka tugasnya syiar. Di Minomartani, mereka Masjid Jami, mereka Al-Taqwa, mereka setiap Kamis Maghrib, mereka pasti ada Al-Kahfi bersama. Dulu sini ya. Oh dulu sini pernah juga, tapi lama-lama habis dulu. Kayak udah malas nih. Saya mau. Kalau umpamanya ada amalan di sana, orang-orang begitu ada amalan Yasin, terus ayat keberapa juga berapa kali? Mboten napa-napa. Monggo. Boleh saja. Tidak ada larangannya. Selama yang beribadah-ibadah mereka tidak ada larangannya, monggo dengan amalkan. Tidak ada masalah. Sahabat? Oke, kita mulai. Surah Al-Kahfi. Oke. Nah, ayat pertama surah Al-Kahfi, Pak, ini sudah kita bahas berkali-kali sebelum kita mulai membahas surah Al-Kahfi. Ayat pertamanya menika di akhir ayatnya ada tanda saktah. Nah, menika ada panjenengan di pirsa tulisannya saktah itu oleh mana? Menika nggih, sa sin kaf ta marbuthah. Jadi saktah. Nggih.
Nah, kalau panjenengan pakai Quran yang ini Pak, yang saya pakai ini wakaf tidak nih. Nah, itu tertulis nih bahwa di sana awal ayat kedua menengok ada henti qayyima. Dimulai dari qayyiman dan seterusnya. Nah, maka Pak, karena saktah menengok adalah hukum yang hanya ketemu 4 kali dalam Al-Quran, Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin. Maka diusahakan kalau ketemu saktah kita praktekkan. Saktah itu apa? Berhenti tapi tidak mengambil nafas. Maka kalau berhenti tapi mengambil nafas, namanya waqaf. Nah, ini harus jelas perbedaannya Pak. Maka kalau kita mau membaca dengan cara waqaf harus mengambil nafas. Tapi kalau kita mau membaca dengan cara saktah maka berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Nah, seperti ini yang kadang-kadang bisa terdengar ataupun terasa mereka diri kita sendiri Pak. Ngerti? Kadang-kadang kita ngambil nafas atau enggak itu yang tahu diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita sing pinter Pak, lengan terus cepet banget tadi kalau. Nah, ini jadi evaluasi juga Pak, bahwa sebenarnya di luar bacaan yang tidak kita berhentikan itu jangan nyolong nafas Pak. Contoh nih, jalan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa balagha. Kadang-kadang kan saya nonton kok. Kalau kita enggak kuat nafasnya, padahal memaafkan mawon, Pak. Tinggal diulang beberapa kata di depannya daripada nyolong nafas. Ini sebenarnya kalau baca Quran mereka Pak sama seperti puasa Pak. Tidak ada yang tahu nek calon kita batal atau enggak. Itu orang lain tidak ada yang tahu. Tapi Gusti Allah Maha tahu. Jadi tidak perlu nyolong-nyolong nafas Pak. Karena ini adalah ibadah yang sangat personal antara kita dengan Gusti Allah. Jadi ketika tidak kuat diwakafkan apa? Gitu. Hukum sakta itu kan kalau katanya hukumnya baru tahu setelah zaman Rasulullah. Zaman Rasul tahu sakta. Pasti ada ininya Pak. Jadi yang ada di sini semuanya itu pasti berdasarkan contohnya Rasul. Oke, nah penamaannya itu sebenarnya Pak, yang setelah itu baru keluar. Kalau kita dengar dulu nih bahwa Al-Quran itu pertama kali dituliskan itu kan gundul. Tidak bisa kita bedakan antara ba dengan ta dengan ta dengan tiga. Itu kan penulisannya baru setelah itu. Tapi sebenarnya semua cara membacanya ini sudah Rasul contohkan. Baru kemudian oleh para ulama dipermudah, diinginkan orang. Saya kalau dulu kita mesti dengerin atau itu sakta nggak nafas itu. Itu pasti ketika dulu Rasul ini menjelaskan ini. Ngerti kan Pak? Kita mulai lagi ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdu. Nah, semua kata-kata alhamdu itu pasti menggunakan ha, Pak. Oke, pada Al-Fatihah ketika kita wirid, setelah sholat ini juga sama. Kata-katanya alhamdu menggunakan ha. Jadi ketika panjenengan wirid setelah sholat 33 kali menika jangan alhamdu, tapi alhamdulillah. Nah, ini perlu juga dibiasakan Pak. Saya kadang-kadang mendengar ngapunten yang di masjid yang setelah sholat yang ada zikir bareng nih. Kadang-kadang saya bilang subhanallah. Itu keliru semua Pak. Yang betul subhan. Kadang-kadang subhanallah, yang betul ha. Jadi yang pertama kan kita ingat astaghfirullah. Kalau kita jabarkan hurufnya ini sedikit nih Pak, supaya kita dapat semuanya nih. As sin tal hurufnya ghain. Karena ngapunten Pak, saya pernah ngelihat di WA ada yang tuliskan itu astaqo menggunakan ki.
Saya khawatirnya jangan-jangan ketika paus gitu, ada mungkin ini kok astagfirullah, betul kok. Aslinya ghaib, gitu. Astagfirullah itu istighfar. Kemudian ketika wirid masuk subha, hurufnya ha, bukan ha, bukan ka, gitu. Berarti subhanallah. Yang kedua alham, hurufnya ha. Yang ketiga Allahu akbar. Oke, ini kok lanjut alhamdulillahilladzi 4 harokat anza ikhfa ala, hurufnya ain, a ala abd, sama-sama ain ya, abd qala abdihil kitab wa lam yajid, qala alla, hurufnya ain, kemudian lam ketemu lam, apa Pak hukumnya? Soalnya sebelah guna Pak, idgham mutamathilain atau idgham mithlain. Jadi ketika ada dua huruf yang sama bertemu, menika namanya tadi kita ini tidak wajib panjenengan hafalkan. Mau dihafalkan boleh saya. Oke, namanya idgham mutamathilain atau idgham mithlain. Nah, ketika ada dua huruf yang sama ini bertemu Pak, kecuali nun dan mim. Oke, kalau nun ketemu nun idgham guna, mim ketemu mim idgham mimi. Maka yang depan ini kok Pak, ini kan walam yaj'al, ada lam sukun, oke, ketemu dengan lam tasydid, itu tidak membuat lamnya tambah lama, betul Pak, tapi tetap lam tasydid biasa. Kita lihat dari nama hukumnya Pak. Nama hukumnya betul, nama hukumnya tadi lam ketemu lam idgham, artinya masuk atau lebur. Maka lam sukunnya menika lebur Pak ke lam yang di belakangnya, bukan menambahkan, tapi lebur ke lam tasydid. Makanya tidak ditahan lama. Biasa mawon. Seolah-olah lam sukun menika tidak ada langsung lam tasydid. Nggih. Walam yaj'al lahu iwaja. Nah, ada saktah di sana. Kita praktekkan kita. Oke, ada saktah di sana. Iwaja qayyima. Oke, saya contohkan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi ngambil nafasnya setelah qayyiman liyun.